Baik teman-teman, because this is our very first meeting, karena hari ini hari pertama ya. So, please allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. My friends usually call me Priski, or you can also call me Mr. P. Jadi teman-teman bisa panggil saya Priski ataupun Mr. P ya, teman-teman. To make it easier for you to address me, guys. And that's how my friends at Kampung Inggris Pare just call me. Jadi biasanya teman-teman saya juga manggilnya Mr. P. So feel free to do that. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi tidak saya sarankan untuk teman-teman mencari foto saya pakai nama Mr. P ya, karena nanti pasti yang ketemu bukan foto saya, teman-teman. And then I've been teaching English for around 10 years or so. Jadi saya kurang lebih sudah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahunan ya, teman-teman. But I started teaching TOEFL maybe around 3 or 4 years ago. Jadi saya baru mulai ngajar TOEFL ya kalau nggak 3 ya 4 tahun yang lalu seperti itu. And I'm from Kampung Inggris Pare. Jadi saya asli dari Kampung Inggris Pare ya, teman-teman. And that's all about me. That's nothing interesting, right? Jadi nggak ada yang menarik. Besides, I'd like to introduce what we are going to have for the following month. Jadi saya juga ingin memperkenalkan apa yang akan kita pelajari untuk beberapa minggu ke depan, teman-teman ya, yaitu TOEFL. So, what is TOEFL? Jadi TOEFL itu apa sih? Nah, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya tes bahasa Inggris sebagai sebuah bahasa asing. Karena memang TOEFL, karena memang bahasa Inggris maksud saya ya teman-teman di Indonesia ini adalah salah satu bahasa asing. Nah, bahasa itu terbagi menjadi tiga ya teman-teman. Ada bahasa utama atau mother tongue, yaitu bahasa yang kita pakai sehari-hari dengan orang-orang terdekat yang kita pakai hampir eh, setiap hari lah seperti itu, setiap waktu. Jadi dengan keluarga, dengan teman terdekat, nah itu kita pakai bahasa apa? Itu adalah our mother tongue gitu ya. Kemudian bahasa kedua itu adalah bahasa pemersatu kita. Jadi walaupun misalnya saya di Jawa Timur, mungkin teman-teman ada yang dari Aceh, mungkin teman-teman ada yang dari katakanlah NTT, ada yang dari Papua. Nah, itu kita bisa saling memahami walaupun bahasa daerah atau mother tongue kita berbeda. Nah, karena kita menggunakan bahasa kedua, second language itu bahasa pemersatu kita, teman-teman, bahasa Indonesia. Ya. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu kita sebut dengan bahasa asing. Makanya mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok, belajar bahasa Arab, itu juga bahasa asing di Indonesia, teman-teman ya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang belajar masak, mungkin belajar bahasa Prancis, bahasa Itali gitu-gitu ya. Biasanya bahasa yang atau ballet ya, ballet itu eh, bahasa Itali biasanya seperti itu. Nah, itu namanya bahasa asing. Nah, bahasa Inggris di Indonesia kita juga anggap sebagai bahasa asing gitu, teman-teman. Nah, salah satu tes dalam bahasa asing bahasa Inggris ya, itu adalah TOEFL ini. Dan yang perlu teman-teman pahami juga, TOEFL ini bukan buatan orang Indonesia. Oke, TOEFL ini adalah produknya asli Amerika Serikat. Lebih tepatnya nama lembaganya adalah ETS, teman-teman. Educational Testing Service yang berada di New Jersey sana. Oke, dan ITS sendiri sudah ada sejak 1964. Produk utamanya ya dulu ada namanya TOEIC ya teman-teman, sama TOEFL ini sampai sekarang itu masih ada untuk TOEFL. Kalau TOEIC saya nggak pernah dengar ya teman-teman, tapi nggak tahu kayaknya masih ada juga seperti itu. Jadi bisa dibilang TOEFL ini adalah salah satu jenis ujian bahasa Inggris yang sudah terstandarisasi secara internasional seperti itu. Nah, untuk jenis tes TOEFL sendiri sebenarnya ada banyak ya, teman-teman. Tapi di Indonesia ini ada dua yang populer atau yang dipakai. Lebih tepatnya kalau teman-teman sudah lulus SMA gitu. Nah, jadi yang pertama ada ITP atau Institutional Testing Program. Ya, di ITP ini teman-teman nanti hanya diujikan atau ujian TOEFL ITP itu hanya sebatas comprehension, teman-teman. Comprehension itu nama lainnya adalah understanding atau pemahaman. Jadi sebatas seberapa teman-teman bisa memahami entah itu tulisan atau entah itu tulisan atau ucapan dalam bahasa Inggris. Teman-teman tidak diminta untuk menggunakan. Teman-teman tidak diminta untuk nulis ataupun ngomong dalam bahasa Inggris, hanya diminta untuk memahami saja. Nah, itu TOEFL ITP, teman-teman. Dan untuk range nilainya
atau rentang nilainya itu mulai dari 310. Jadi sebenarnya kalau teman-teman katakanlah nggak hadir ataupun salah semua misalnya ya teman-teman, sebenarnya teman-teman dapat skor yaitu 310. Dan nilai maksimalnya atau nilai fullnya ya teman-teman itu adalah 677. Oke, dan sedangkan ada juga namanya IBT atau Internet Based Test. Nah, IBT ini mirip dengan IELTS, teman-teman. Yang diujikan itu holistik atau menyeluruh, yaitu kemampuan dan juga penguasaan. Artinya di sini nanti semua skill, termasuk itu speaking dan juga writing itu diujikan. Speaking itu ngomong, teman-teman ya, sedangkan writing itu nulis. Jadi di IBT, teman-teman diminta untuk ngomong dan nulis juga alias menggunakan bahasa Inggrisnya bukan hanya memahami saja. Gitu ya. Nah, untuk rentang nilainya di IBT itu mulai dari 0 sampai 120. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah yang TOEFL ITP, teman-teman. Karena hanya menguji sebatas comprehension atau pemahaman, ada cara cepat untuk mengerjakan soal ini. Jadi tes TOEFL ITP ini, makanya bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan, bahkan kurang dari 1 bulan. Gitu ya. Nah, di TOEFL ITP nanti, teman-teman akan dihadapkan dengan tiga sections atau tiga bagian ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman nanti akan dihadapkan dulu dengan listening, di mana di setiap soal, teman-teman akan mendengarkan percakapan, kemudian nanti ada pertanyaan tentang percakapan tersebut, dan teman-teman harus menjawab yang teman-teman pahami berdasarkan percakapan yang sudah teman-teman dengarkan. Dan di listening itu ada 50 soal yang terbagi menjadi tiga bagian ya teman-teman. Dan hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap soalnya. Untuk listening nanti kita akan pelajari mulai hari ke-11, oke? Nah, kemudian untuk setelah listening selesai tesnya ya, teman-teman, nanti teman-teman akan lanjut ke bagian kedua yaitu structure. Structure ini sebenarnya adalah ujian tata bahasa atau grammar. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama grammar itu ya. Jadi tata bahasa baku dalam bahasa Inggris. Di mana teman-teman akan diberikan 25 menit untuk menyelesaikan 40 soal yang terbagi menjadi dua bagian, ya. Kemudian setelah struktur selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian reading. Nah, kalau di reading nanti, teman-teman akan diberikan waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Jadi di reading itu teman-teman dikasih teks atau bacaan, kemudian satu bacaan itu di beberapa apa diikuti beberapa soal berdasarkan bacaan tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk apa namanya ya, penjejakan belajar kita, teman-teman, atau roadmap atau yang akan kita pelajari nanti itu kita tempuh dalam waktu 1 bulan maksud saya teman-teman ya. Nah, jadi 1 bulan itu ada 4 minggu. Hari Sabtu Minggu kita libur ya, teman-teman. Jadi hari aktif atau masuk kita adalah hari Senin sampai Jumat. Setiap hari kita akan membahas satu bab, yang mana maksud saya yang mana sesi sore sama sesi malam babnya sebenarnya sama ya, teman-teman. Yang beda hanya latihan-latihan soal. Dan kalau teman-teman bisa hadir di keduanya, malah lebih bagus untuk menguatkan kemampuan teman-teman dan juga pemahaman teman-teman seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti hari pertama sampai hari ke-10, jadi 2 minggu pertama kita akan bahas struktur dulu. Oke. Jadi di struktur ini sudah saya urutkan ya, teman-teman. Dan sebenarnya di mengerjakan struktur itu hanya ada satu langkah atau satu cara mengerjakan. Tapi karena dari lembaga saya diberikan 10 hari ya untuk membahas struktur. Nah, ini saya jabarkan per stepnya. Jadi sebenarnya satu cara itu bisa di breakdown, bisa dipecah menjadi 10 urutan, 10 bagian gitu teman-teman. Gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah hafal, sudah sering latihan, itu 10 urutan ini tetap akan urutannya tetap satu. Ya, teman-teman nanti akan dapat yang saya maksud ketika latihan seperti itu. Jadi cara hari pertama itu pasti dibahas di hari kedua. Sama hari pertama, hari kedua pasti dibahas di hari ketiga dan seterusnya. Makanya nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan di satu bab, terus lanjut ke bab berikutnya, dipastikan pasti bingung. Jadi mohon tidak melewatkan satu bab dulu ya. Misalnya teman-teman nggak bisa hadir nih di hari keempat, katakanlah kita membahas inversi misalnya. Nah, dimohon teman-teman mengikuti rekamannya dulu sebelum teman-teman lanjut ke bab 5 supaya tidak bingung. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, kemudian nanti setelah structure ini selesai, teman-teman, nanti teman-teman akan lanjut belajar ke listening. Jadi listening itu ada tiga bagian ya, part A, part B, sama part C. eh yang mana nanti ini bisa kita rangkum teman-teman atau kita ringkas di bab 12 hari ke-12 sama hari ke-13 kita jadikan satu. Karena listening part B ini sedikit, part C juga sedikit teman-teman. Jadi bisa kita jadikan satu atau satu bab seperti itu gitu ya. Jadi listening yang harusnya 3 hari kita bisa selesaikan dalam waktu 2 hari. Nah, kemudian kita lanjut ke reading. Nah, di reading ini kalau kita merujuk ke buku ya, teman-teman, itu ada 6 cara mengerjakan berdasarkan soalnya. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih sederhana lagi, ya, yang mana 6 bab ini bisa kita ringkas juga menjadi 3 pembahasan, yang mana lebih mudah, teman-teman. Ya, dan 3 bab ini atau 3 cara ini bisa kita ringkas menjadi 2 hari atau kita bahas dalam 2 hari. Nah, nanti artinya teman-teman akan ada waktu sisa sebelum teman-teman dapat ujian mock test atau simulasi dari lembaga seperti itu. Nah, kemudian rules di kelas atau apa ya, teman-teman? Sebenarnya bukan rules juga ya, karena kalau rules itu kan kalau diartikan aturan gitu, terlalu strict gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah mekanisme di kelas. Yang pertama ada attendance check atau absensi atau daftar hadir ya, teman-teman. Yang mana itu nanti akan hanya dilakukan di hari pertama saja. Jadi hari pertama ini nanti teman-teman akan saya kirimkan link Google Form, mohon diisi ya, teman-teman berdasarkan informasi teman-teman, terutama email yang teman-teman gunakan untuk Zoom dan juga nama Zoom-nya teman-teman. Karena itu yang saya pakai untuk absensi nanti gitu ya. Nah, sebenarnya absensi ini pun juga bukan aturan dari lembaga. Artinya nanti absensi tidak ada hubungan apapun dengan ujian ya. Nah, terus absensi ini untuk apa? Absensi ini hanya untuk apa ya, mengetrack gitu teman-teman. Tracking motivasinya belajar teman-teman. Artinya apakah teman-teman selalu bisa hadir dan kalau misalkan selalu teman-teman selalu hadir, saya pastikan teman-teman akan saya berikan reward atau hadiah gitu ya, teman-teman, yaitu pembahasan tes dari lembaga nanti. Jadi supaya nanti ketika teman-teman dapat tes dari lembaga, teman-teman bisa tahu yang salah nomor berapa saja, kemudian benernya apa, kenapa kok salah, kenapa benernya kenapa, seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi itu hanya untuk buat teman-teman yang bisa hadir misalnya di sesi sore aja, atau sesi malam aja, atau dua-duanya. Atau acak. Intinya satu bab atau satu hari teman-teman bisa hadir satu kali. Seperti itu. Dan sekali lagi, absensi ini hanya saya lakukan di hari pertama saja. Nanti hari kedua dan seterusnya itu saya lakukan sendiri. Seperti itu, teman-teman. Maksudnya saya rekam dari Zoom seperti itu. Kemudian berikutnya, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Karena biasanya untuk mic-nya saya mute, teman-teman ya. Eh, Kenapa? Karena seringkali ada suara bocor. Itu akan mengganggu penjelasan dan juga eh, apa namanya, pokoknya akan mengganggu gitu teman-teman ya jalannya kelas. Jadi mohon maaf atau mohon izin untuk mic-nya saya biasanya saya mute teman-teman ya untuk menghindari suara bocor. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tiba-tiba boleh gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom supaya saya hentikan penjelasan saya untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Dan apabila pertanyaan teman-teman masih menyambung atau masih satu topik gitu ya dengan yang kita bahas di hari di mana teman-teman bertanya, pasti langsung saya jawab. Nah, tapi kalau seandainya pertanyaan teman-teman ternyata melenceng atau loncat gitu ya, karena saya yakin biasanya itu teman-teman ada yang sebelumnya sudah pernah ambil kursus, entah di sini ataupun di kursusan lain untuk TOEFL teman-teman. Nah, biasanya ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang yang sebelumnya sudah dipelajari, padahal itu belum kita pelajari seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, tetap saya sampaikan itu nanti kita akan bahas di hari kesekian, tapi tidak hari ini. Jadi tidak bisa saya jawab hari tersebut. Gitu ya. Itu kalau pertanyaannya out of topic atau di luar topik hari itu. Itu ya, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita respect atau kita apa ya, teman-teman? Kita batasi pembahasannya supaya kalau ada dari teman-teman yang belajar memang dari nol atau baru belajar TOEFL kali ini tidak bingung karena kalau semua diberikan dalam satu hari teman-teman ya 10 bab diberikan dalam satu hari pasti bingung karena loncat-loncat seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya teman-teman masih nyambung dengan materi yang kita bahas langsung saya jawab, tapi kalau pertanyaannya teman-teman out of topic atau di luar topik hari itu pasti saya sampaikan juga
itu nanti kita bahas ke hari kesekian seperti itu. Untuk membantu belajarnya teman-teman yang memang belajar dari nol seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman ya, yaitu vocabulary atau kosakata. Nah, jadi TOEFL itu kunci untuk mengerjakan gampangnya atau supaya mudah teman-teman mengerjakan TOEFL ini, teman-teman harus punya tabungan vocabulary, ya, kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi eh, kata A misalnya artinya apa, kata B artinya apa. Nah, itu teman-teman harus tahu gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya katakanlah teman-teman ada yang memang belajar dari nol dan vocab itu se terbatas sekali. Teman-teman tidak perlu khawatir karena memang vocab ini eh, bisa kita pelajari dengan cara sering-sering latihan. Jadi kalau teman-teman dapat vocab baru, mohon ditulis. Karena saya jamin kalau teman-teman hanya ingat-ingat saja, saya jamin pasti lupa, pasti hilang dan itu sayang sekali teman-teman. Ya, tapi kalau ditulis, misalnya teman-teman tulis nih di list atau di daftar gitu ya, misalnya teman-teman hari ini dapat berapa kata, ditulis di kertas dulu artinya apa, kelas katanya apa. Nanti ketika teman-teman lupa, itu tinggal buka tulisan teman-teman sendiri. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak teman-teman tulis, teman-teman lupa ya sudah hilang. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi mohon kalau teman-teman nanti mendapatkan kosakata baru, mohon dicatat. Karena cara paling belajar paling vocab ya, paling efektif adalah ditulis, teman-teman. Dan juga kalau bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman senang bikin status di WhatsApp, katakanlah ya, atau misalkan ngobrol dengan temannya menggunakan bahasa Inggris, bisa tuh dimasukkan vocab-vocab yang baru yang teman-teman dapatkan di TOEFL ini, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman setiap minggunya ingin konfirmasi atau ingin apa ya teman-teman? Ingin ngecek catatan teman-teman atau koleksi vocabnya teman-teman apakah sudah benar atau tidak, boleh tuh diketik ulang di Word atau di apapun itu ya, entah di Notepad ataupun di apa teman-teman. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp saya pribadi ya, nanti akan saya cek misalkan kalau ada yang kurang saya tambahin, kalau ada yang melenceng mungkin saya benarkan. Dan kalau misalkan yang kirim ke saya banyak, nanti saya akan kompilasi, kemudian saya kirimkan di grup untuk teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan yang kirimkan satu dua saja, ya saya kirimkan langsung ke orang yang mengirimkan. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah fasilitas belajar. Nah, jadi selain kita kelas Zoom seperti ini ya, teman-teman, teman-teman saya berikan latihan tambahan di luar kelas dan itu tidak wajib dikerjakan ya. Siapa tahu teman-teman ingin berlatih atau mempraktekkan yang kita pelajari di kelas atau di Zoom seperti ini di luar kelas ketika kita tidak Zoom dan teman-teman ada waktu luang dan ingin melatih, itu teman-teman akan saya berikan latihan penunjang atau latihan tambahan beserta penjelasannya video gitu ya, teman-teman supaya nanti eh, misalnya teman-teman pengen tahu jawaban teman-teman salah atau benar, di situ ada pembahasannya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman masih menemukan pertanyaan mengenai penjelasan yang sudah saya buatkan, teman-teman bisa WhatsApp saya di nomor berikut ini. Atau saya yang biasanya share link di grup ya, teman-teman itu nomor saya. Jadi teman-teman bisa konsultasi tentang TOEFL atau tanya apapun tentang TOEFL di nomor tersebut. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi adalah sekilas mengenai perkenalan dengan saya dan juga dengan apa yang akan kita pelajari dalam waktu beberapa minggu ke depan. Itu ya. Nah, mungkin sebelum ke materi hari pertama, ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand. Ya. Jadi untuk mulai sekarang saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari pertama kita, yaitu materi yang paling penting di soal structure TOEFL. Ya, jadi ini adalah bab yang paling teman-teman harus kuasai walaupun paling mudah, ya, yaitu tentang sentence atau kalimat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa kok kita harus belajar sentence atau kalimat atau kenapa kok saya tadi bilang ini adalah materi paling penting, teman-teman. Jadi materi sentence atau kenapa kita harus mempelajari kalimat ini karena di soal structure TOEFL teman-teman itu akan diberikan kalimat ya di mana teman-teman diminta untuk yang pertama kan ada dua bagian teman-teman di structure. Yang pertama itu teman-teman diminta untuk mencari bagian kalimat yang hilang gitu ya. Kemudian di bagian kedua, teman-teman diminta mencari kesalahan di dalam kalimat.
Nah, otomatis teman-teman harus tahu susunan kalimat. Makanya kita belajar kalimat atau sentence ini, teman-teman ya. Nah, jadi kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sebenarnya sama saja, teman-teman. Harus memiliki unsur minimal dua ini, ya, yaitu subjek, kemudian predikat. Urutannya pun juga subjek dulu baru predikat, sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama ya, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu apa? Nah, subjek itu pengertiannya apa? Nah, subjek itu banyak yang menganggap kalau artinya adalah pelaku, padahal tidak selalu, teman-teman. Di dalam kalimat pasif, subjek itu justru korban. Bukan pelakunya, justru dia yang kena, yang korbannya, teman-teman. Jadi pengertiannya subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat menjadi topik pembicaraan, yang ingin kita bicarain, yang kita ingin bahas, itu adalah disebut dengan subjek. Gitu ya. Misalnya nih kita bilang lampu itu berkedap-kedip. Nah, berarti kita ingin ngomongin tentang lampu itu, teman-teman. Misalkan lagi, saya merasa lapar. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang saya sendiri. Misalnya saya bilang, kamu terlihat tampan hari ini. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang kamu. Itulah yang disebut dengan subjek, teman-teman ya. Nah, selain subjek, kalimat harus punya predikat. Karena nggak mungkin, misalkan saya baru ketemu teman-teman nih, tiba-tiba saya bilang lampu itu, terus saya diem. Atau misalkan saya cuma bilang, saya, terus saya diem. Atau misalnya saya cuma bilang, kamu, terus saya diem. Pasti teman-teman yang mendengarkan bingung kan, ada apa dengan lampu itu? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Jadi harus ada lanjutannya supaya kalimat atau informasi itu lengkap, teman-teman. Nah, lanjutannya itu ada apa dengan si subjek? Itulah yang disebut dengan predikat, teman-teman. Ya, jadi supaya kalimat itu lengkap minimal harus ada dua ini. Contoh nih, misalkan lampu itu berkedap-kedip. Nah, berkedap-kedip itu adalah predikat, teman-teman ya. Saya merasa lapar. Nah, merasa lapar itu adalah predikat. Kemudian lagi kamu terlihat tampan. Nah, terlihat itu adalah predikat. Atau terlihat tampan tadi adalah predikat. Seperti itu. Nah, jadi supaya kalimat itu lengkap minimal harus ada dua susunan ini. Artinya, eh, ketika teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL, teman-teman cek dulu, ada nggak dua susunan ini? Ya, kalau misalnya ada, berarti sudah aman. Kalau misalkan hilang, teman-teman harus carikan. Harus pilih di ABCD yang bisa jadi yang hilang itu, entah itu subjek atau predikat. Gitu ya. Sekali lagi, teman-teman harus pastikan dua susunan ini ada di dalam kalimat. Kalau nggak ada, harus dicarikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali di dalam soal nanti ya, apakah itu subjeknya atau itu predikatnya? Nah, untuk mengenalinya, teman-teman cukup mencari kelas kata atau kata yang termasuk ke dalam kelas kata tersebut. Untuk subjek ini, nah subjek itu yang perlu teman-teman ketahui, subjek itu dibuatnya dari dua kelas kata, teman-teman. Yang pertama adalah kata benda atau kalau di buku biasa disebut noun. Ya, nah kata benda itu maksudnya apa sih, Sir? Kata benda itu semua yang diciptakan Tuhan, teman-teman. Semua yang teman-teman temui, ya, di sekitar teman-teman. Kemanapun teman-teman melihat, kemanapun teman-teman menengok, itu adalah kata benda. Misalnya kita lihat ke depan ada mungkin ada yang handphone, ada yang laptop. Nah, handphone, laptop itu kata benda. Jadi apa atau siapa itu adalah kata benda, teman-teman. Misalnya tangan, misalnya tembok, misalnya mouse, misalnya tas, misalnya dompet, misalnya buku, itu semuanya adalah benda. Semua yang diciptakan Tuhan itu adalah benda. Gitu ya. Nah, beberapa contohnya nih, misalkan ada bird, artinya burung. Water, artinya air. Buildings. Nah, biasanya kata benda itu kalau dalam bahasa Inggris ditambahkan dengan tambahan S atau IS, teman-teman. Nah, kalau ada kata benda, contohnya building, bangunan, ketambahan dengan S jadi buildings. Artinya dia menjadi banyak. Jadi buildings itu bangunan-bangunan. Gitu ya. Misalkan ada river, itu kan sungai, ya. Ada forest, hutan. Nah, kalau forest ditambahkan S, forests. Jadi artinya nanti hutan-hutan, misalnya seperti itu. Kemudian ada atmosphere, artinya atmosfer ya. Eh, Kemudian ada classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa mencoba-coba dengan kreativitas teman-teman sendiri, mencari kata benda di sekitar teman-teman. Misalkan kipas angin itu fan, misalnya tembok itu wall, misalkan manusia human, pria man, wanita woman misalnya, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata benda ya.
Nah, selain kata benda, subjek itu juga bisa dibuat dari kelas kata yang namanya kata ganti atau kalau di buku nyebutnya pronoun. Ada kata nounnya juga di dalamnya ya. Jadi pronoun itu artinya kata ganti, teman-teman. Kata ganti kenapa dinamakan kata ganti? Karena kata-kata ini yang termasuk ke dalam kelas kata pronoun ini fungsinya adalah menggantikan benda. Contoh ya, teman-teman. Contoh kata-kata yang menggantikan benda itu misalnya ada dia. Nah, dia itu menggantikan benda. Jadi dia itu bahasa Inggrisnya ada he, she, atau it. Itu ketiganya artinya sama-sama dia, teman-teman. He itu dia laki-laki ya. Jadi misalnya Wawan, misalnya Rudi, misalnya Putra, itu kan cowok ya, pasti cowok. Nah, itu kata gantinya adalah he. Wawan suka bahasa Inggris misalkan. Wawan likes English. Nah, itu kita bisa juga bilang he likes English. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang dimaksud kata bendanya itu adalah cewek, misalnya adalah Rita, misalnya Rini, misalnya Wiwit, gitu ya. Itu kan putri, itu kan cewek ya, teman-teman. Nah, otomatis kata gantinya adalah she. Oke. Kemudian kalau kita nggak tahu cewek cowoknya, misalnya kita melihat ada kucing. Nah, itu jalan ke arah kita kan kita nggak tahu kucing itu kan cewek apa cowok karena kucing nggak pakai lipstick, nggak pakai rok ya teman-teman, nggak. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu eh, cewek atau cowoknya, kita pakai it saja. Seperti itu. Dan it itu biasa dipakai untuk benda selain manusia, terutama benda mati kalau jumlahnya tunggal, misalnya ballpoint itu ya, teman-teman itu kan kita nggak tahu ya cewek cowoknya, atau memang itu nggak punya cewek cowok gitu ya, teman-teman otomatis kita pakainya it. Nah, tapi kalau benda itu entah itu manusia ataupun selain manusia dan jumlahnya itu banyak, itu bisa kita pakai they. Ya, jadi mereka artinya. Atau those itu juga bisa, artinya juga bisa diartikan mereka, teman-teman. Once juga bisa diartikan mereka, others artinya yang lain-lain. Ini adalah beberapa contoh kata ganti. Ya, jadi sekali lagi subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya, dari kata ganti. Salah satu saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kelas kata yang namanya kata kerja atau kalau bahasa bukunya itu verb, teman-teman ya. Nah, verb atau kata kerja itu adalah apapun yang bisa dikerjakan atau dialami oleh suatu kata benda. Jadi kata benda itu pasti, yang apapun yang diciptakan Tuhan itu pasti melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu, teman-teman. Ya, misalkan manusia atau misalkan makhluk hidup itu kan benda kata benda ya, itu bernafas misalnya. Makhluk hidup itu bernafas. Misalnya bernafas itu adalah kata kerja, teman-teman. Bergerak itu contohnya kata kerja ya. Misalnya lagi em, hidup itu pun juga kata kerja ya dan lain-lain. Nah, contoh kata kerja yang sering keluar di soal structure TOEFL misalnya ada kata occur. Occur itu punya dua arti ya, teman-teman, tergantung konteks. Arti yang pertama bisa diartikan terjadi kalau subjeknya itu ngomongin tentang suatu peristiwa atau kejadian. Jadi occur itu artinya terjadi. Misalnya kata benda di subjek itu earthquake. Misalnya adalah rain. Misalnya adalah rainbow dan lain-lain. Pokoknya fenomena atau kejadian itu kalau occur artinya terjadi. Tapi kalau misalnya occur ini diikuti oleh benda-benda yang ada di alam, occur itu juga bisa diartikan ada, sama kayak exist. Itu kata kerja juga ya, teman-teman, sinonim dari kata occur. Kemudian berikutnya ada produce, artinya menghasilkan atau memproduksi. Kemudian ada refer to. Nah, biasanya itu kata kerja. Ada namanya phrasal verb, teman-teman. Kata kerja itu yang memang ketempelan sama kelas kata preposisi. Contohnya refer to ini. Tapi itu dianggap satu aja ya, teman-teman. Jadi to-nya itu memang jadi satu sama kata kerja. Seperti itu. Mohon maaf telat masuk sedang dalam perjalanan pulang kerja. Tidak apa-apa Miss Tita, aman. Nanti ada rekamannya juga Miss ya. Jadi kalau misalkan Miss Tita nanti pengen mengikuti eh yang ketinggalan tadi bisa lewat rekaman. That's okay Miss. Atau nanti kalau misalkan sesi malam bisa ikut lagi, that's okay. Saya malah senang kalau teman-teman bisa hadir di kedua sesi, gitu ya. Oke, saya lanjut. Jadi refer to itu satu kata, teman-teman merujuk pada gitu ya. Consist of itu juga satu kata, terdiri dari improve, artinya meningkatkan. Seperti itu.
Nah, ini adalah contoh beberapa kata kerja. Teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman masing-masing, mencari contoh-contoh kata kerja yang lain, misalnya berlari, berenang, tidur, bernafas, bergerak, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa berkreasi gitu ya. Nah, itu adalah kata yang bisa membuat atau caranya kita mengenali predikat. Jadi predikat dibuatnya dari kata kerja. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ini adalah perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, salah satu perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia adalah pembentukan kata kerja. Di bahasa Indonesia, kata kerja itu hanya ada satu bentuk, teman-teman. Misalnya makan, itu ya makan aja. Saya hari ini makan nasi misalnya. Kemarin saya makan mie. Besok saya makan gulai. Nah, jadi makan itu tetap berubah, tetap bentuknya makan. Tapi dalam bahasa Inggris, kata eat yang artinya makan tadi ya, itu bisa berwujud macam-macam, teman-teman. Karena bahasa Inggris itu kata kerja bisa dibentuk-bentuk, ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris. Entah itu di bacaan, entah itu yang teman-teman dengar di televisi, di manapun itu ya. Kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu bentuknya bisa di bentuk-bentuk ini ya, teman-teman. Ada verb satu. Nah, verb satu itu kata kerja murni. Jadi yang tidak mengalami tambahan. Misalkan kalau makan ya eat tadi, teman-teman. Jadi eat itu verb satu. Kemudian verb 2. Verb 2 itu biasa dipakai untuk menceritakan kejadian lampau. Jadinya ate. Verb 2-nya ate itu ate. Artinya sama-sama makan, teman-teman. Kemudian verb 3-nya adalah eaten. Ada verb SES itu eats. Kemudian ada verb ing, eating. Kemudian ada to verb 1, to eat. Dan yang terakhir ada auxiliary verb. Contohnya ya, teman-teman, will eat misalnya. Atau misalnya lagi is eating. Misalnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa saya sampaikan bentuk-bentuk kata kerja yang banyak ini? Nah, jadi gini, teman-teman, tidak semua kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu bisa dianggap sebagai predikat. Ya, jadi walaupun dia kata kerja, ada juga yang bukan predikat. Ya, jadi dilihat bentuknya, teman-teman. Makanya saya enggan menggunakan istilah subject verb. Karena takutnya kalau saya menggunakan istilah subject verb, setiap verb atau kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris dianggap sebagai predikat. Itu saya mau wanti-wanti atau antisipasi ya. Makanya saya menyebutnya subjek predikat, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Nah, jadi yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu, verb 2, verb SES, dan juga auxiliary verb, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata kerja bentuknya adalah verb 3, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu, itu bukan predikat. Jadi walaupun wujudnya itu verb, teman-teman ya, tapi itu bukan lagi predikat kalau di dalam kalimat. Seperti itu. Jadi makanya saya menyebutnya subjek predikat. Diingat-ingat ya, kata kerja itu bisa jadi predikat tapi tidak semua, hanya verb satu, verb 2, verb SIA sama auxiliary verb saja. Gitu ya, teman-teman. Kalau verb 3, verb ing sama tuh verb satu itu bukan predikat seperti itu. Nah, tadi sebenarnya materi kita sudah selesai ya, teman-teman. Sebelum kita ke contoh nih, saya ingin menjelaskan tentang auxiliary karena itu kan istilah baru ya yang barusan saya sampaikan. Jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Jadi sebenarnya auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman, atau verb. Cuman dia berbeda dengan kata kerja yang lain, dia hanya membantu kata kerja yang lain. Ya, jadi auxiliary ini setelahnya harus ada kata kerja. Dan auxiliary ini ada 4 jenis, teman-teman. Ada 4 pengelompokan auxiliary. Ini saya tulis di ini ya, teman-teman, di pojokan atas. Jadi yang pertama auxiliary itu ada dari keluarganya do. Nah, keluarganya do itu apa aja? Kita punya do, kemudian does, kemudian did. Yang mana kalau teman-teman menggunakan auxiliary do ini, kata kerja yang dibantu haruslah verb satu. Jadi kalau teman-teman pakai do, does, atau did, verb setelahnya wajib verb satu. Gitu ya.
Kemudian berikutnya ada keluarganya to be, teman-teman. Keluarganya to be itu misalnya ada is, kemudian am, kemudian are, kemudian ada was, kemudian ada were, kemudian ada be, ada been, ada juga being. Nah, ini adalah keluarganya to be ya, teman-teman. Nah, karena ini vocab mohon jangan dihafal ya. Mohon nanti teman-teman catat aja di buku catatan teman-teman. Karena sekali lagi kalau hafalan saya jamin pasti lupa. Nanti teman-teman akan saya kirimkan rekaman untuk mereview kembali materi yang kita pelajari sore ini dan untuk fasilitas teman-teman untuk mencatat gitu ya. Nah, jadi to be ini atau auxiliary kedua ini boleh teman-teman ikuti salah satu dari dua jenis kata kerja ini. Yang pertama to be itu boleh diikuti verb 3, teman-teman. Ya, to be juga boleh diikuti verb ing seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya keluarganya auxiliary have. Nah, have itu keluarganya ada tiga ya, teman-teman. Yaitu ada have, kemudian ada has, dan juga had. Nah, untuk have ini artinya adalah sudah. Bukan have ini artinya memiliki, bukan ya. Kalau have yang di auxiliary itu artinya sudah, teman-teman. Nah, kata kerja yang dibantu adalah verb 3. Jadi setelah ada have has had, maka verb setelahnya wajib verb 3, teman-teman. Dan yang terakhir kita punya auxiliary dari kita punya auxiliary dari keluarganya modal, teman-teman. Nah, keluarganya modal ini paling banyak ya. Kita punya will, artinya akan. Kemudian ada shall, artinya juga bisa diartikan akan, bisa artikan harus. Kemudian ada can, artinya dapat, bisa, mampu, boleh, mungkin. Jadi can ini artinya paling banyak, teman-teman ya. Kemudian ada must, artinya bisa harus, bisa pasti. Kemudian ada may, artinya boleh, bisa mungkin. Kemudian ada might, artinya mungkin. Yang old teman-teman misalnya ada would. Would itu artinya akan tapi tidak dilakukan. Jadi kayak omong doang ya. Contohnya, saya akan menjengukmu atau saya akan mengunjungimu. Seandainya kemarin tidak hujan. Nah, berarti itu tidak dikunjungi, teman-teman. Kalau saya bilang, saya pasti mengunjungimu kemarin. Kalau tidak hujan. Nah, berarti kalau saya bilang seperti itu, berarti kemarin saya tidak mengunjungimu karena kemarin hujan. Seperti itu. Nah, itu would itu yang akan tapi tidak dilakukan itu pakainya would ini, teman-teman. Kemudian ada could. Could itu dapat, mampu, bisa, tapi lampau ya di masa lalu. Misalkan waktu kecil saya bisa melihat hantu misalnya. Jadi I could see ghosts when I was a kid. Jadi pakainya I could bukan I can. Kalau I can berarti sekarang masih. Jadi sekarang bisa melihat hantu misalnya seperti itu. Kemudian ada should artinya sebaiknya. Nah, ini adalah keluarganya modal ya, teman-teman. Modal ini gandengannya adalah bab satu. Oke, nah ini adalah keluarga auxiliary dan juga gandengan-gandengannya. Kalau teman-teman perhatikan tidak ada verb 2 di situ teman-teman. Jadi hanya verb satu, verb 3, verb ing, verb 3 sama verb satu. Jadi tidak ada verb 2 sama verb SES di dalam bab auxiliary. Karena di bab auxiliary tidak boleh verb 2 sama verb SES itu ditambahkan auxiliary. Alias verb 2 sama verb SES itu hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat teman-teman. Nggak boleh pakai auxiliary. Ya, sedangkan verb 3 sama verb ing supaya jadi predikat harus dikasih auxiliary. Atau kalau teman-teman menemukan verb 3 atau verb ing di dalam kalimat dalam bahasa Inggris ya, tidak ada auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat. Seperti itu. Sekali lagi, karena ini vocab ya, mohon jangan dihafal, mohon teman-teman nanti catat di buku catatan teman-teman sambil mengikuti rekaman. Nanti saya kirimkan rekamannya, teman-teman. Nah, itu tadi untuk materi hari pertama ya, teman-teman, tentang sentence atau kalimat. Nah, sekarang kita ke contoh penerapannya di soal. Nah, di sini saya punya tiga contoh, teman-teman. Contoh pertama, jadi kurang lebih nanti teman-teman diberikan seperti ini ya, pilihan ganda. Jadi ada titik-titik yang hilang di dalam kalimat. Teman-teman disuruh mencari di pilihan A, B, C, D ini salah satu yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya menjadi kalimat yang utuh yang mana.
Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Otomatis yang harus teman-teman pastikan cek dulu atau ada atau tidaknya itu adalah subjek sama predikat. Nah, yang paling gampang dicari adalah predikatnya dulu, teman-teman. Jadi saya sarankan mencari kata kerja dulu sebagai predikat, ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are noun, auxiliary verb, teman-teman. Nah, otomatis ini predikat. Nah, di titik-titik letaknya di sebelumnya predikat, itu tempatnya subjek. Otomatis kita hanya butuh subjek saja di sini. Nah, subjek tadi dibuatnya kalau nggak dari noun atau kata benda, ya dari pronoun atau kata ganti. Ya, teman-teman. Nah, berarti di pilihan A, B, C, D, teman-teman carikan kata benda atau kata ganti. Nah, kira-kira kalau dari keterangan saya barusan, jawabannya A, B, C, D yang mana, teman-teman? Boleh ditulis di chat ya. Nah, atau kalau teman-teman, oh ya, ternyata ada yang menjawab nih. Miss atau Mister Aulia Rahmana. Jawabannya adalah yang alfa. Betul sekali. Ya. Jadi memang jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Strikes itu adalah kata benda artinya jenis burung ini ya, teman-teman. Jadi burung ini namanya strikes. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Karena ada susunan that the. Kalau teman-teman menemukan ungkapan that-nya itu sudah dipastikan kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, di dalam kalimat kata hubung itu tidak boleh dimasukkan atau kita tidak boleh memasukkan kata hubung ya atau conjunction tadi ketika subjek dan predikat di kalimatnya nanti itu cuma satu, teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena nanti informasinya tidak selesai alias nanggung. Seperti itu, tidak selesai, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi yaitu is. Nanti jadi pemborosan, teman-teman. Oke. Kalau yang delta di situ ada 5W1H. Nah, kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau menemukan kata tanya 5W1H ya, di soal structure TOEFL anggap itu sebagai conjunction. Dan sekali lagi, kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek dan predikatnya nanti cuma satu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Jadi kalau diartikan, burung ini, burung condet kalau saya nggak salah ya, diketahui akan menancapkan mangsa mereka atau buruan mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh cara mengerjakannya ya. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja. Nah, di situ kan sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti kita harus carikan predikat di titik-titik. Nah, kemudian cek sebelumnya apakah sudah ada subjek atau belum. Nah, ternyata sebelumnya sudah ada kata benda bakteri ya, teman-teman, dijelaskan oleh kata sifat magnetoteknik. Jadi nggak apa-apa. Jadi magnetoteknik bakteria itu adalah subjeknya. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Oke, jadi dicari pilihan A, B, C, D yang predikat saja. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Betul sekali, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Karena di situ ada kata ganti they. They itu kata ganti atau pronoun ya, teman-teman. Yang mana nanti kalau kita masukkan kata ganti lagi, nanti subjeknya double pemborosan subjek. Di soal sudah ada subjek, maka tidak perlu dimasukkan subjek lagi. Nanti pemborosan atau tabrakan nanti teman-teman ya. Kalau yang Bravo, nah kita kan tadi butuh predikat ya. Predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Sedangkan di pilihan Bravo itu tidak ada sama sekali kata kerja, teman-teman. Jadi nggak bisa. Kalau yang Delta sama, itu tidak ada kata kerja di situ. Kita butuhnya predikat dan predikat tadi dibuatnya dari kata kerja. Nah, di situ auxiliary word diikuti oleh kata kerja bentuk verb 3 ya, yaitu describe. Jadi jawabannya yang Charlie. Betul sekali nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Bakteri-bakteri magnetotaktik pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian contoh terakhir,
Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya kita harus carikan predikat dan karena titik-titik berada di paling depan ya, teman-teman, maka kita juga membutuhkan subjek. Kan sebelumnya predikat harus ada subjek. Nah, karena kita kehilangan predikat, titik-titiknya di paling depan, ya sudah berarti di sini kita juga kehilangan subjeknya. Jadi cari A, B, C, D yang ada subjek, kemudian diikuti predikat setelahnya. Nah, kira-kira berarti teman-teman, A, B, C, D yang mana yang bisa kita masukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya lengkap. Ada subjeknya dan juga predikatnya. Jangan takut salah, nanti kita bahas bersama, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo. Mari kita cek yang Bravo ya. Tadi kita membutuhkan subjek sama predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada conjunction. Sekali lagi ya, conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjeknya nanti cuma satu, tidak ada predikatnya itu juga nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman, karena ada dua kesalahan. Tidak ada subjek, maksud saya penambahan conjunction ya, bukan tidak ada subjek, tapi penambahan conjunction yang mana kita tidak butuh conjunction atau kata hubung. Kemudian kita tidak juga punya kata kerja sebagai predikat. Kemudian ada yang menjawab delta. Oke, kita cek delta, teman-teman. Di situ ada subjek kekenat with briquettes. Predikatnya adalah Regis. Oke, yang delta ini mengikuti kebutuhan yang kita ada di titik-titik ya. Jadi kita tahan dulu, teman-teman. Kemungkinan memang delta, tapi kita cek dulu jawaban yang lain. Kalau yang alfa, di situ hanya ada subjek, tidak ada predikat. Berarti yang alfa salah ya, tidak bisa jadi jawaban karena kita tadi juga butuh predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction atau kata hubung. Sekali lagi, conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikat cuma satu. Jadi yang Charlie juga tidak bisa ya. Berarti betul jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Nah, kalau diartikan, briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat ya mengenai sentence dan juga contohnya. Sekarang giliran teman-teman mencoba di latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Kita belajar, salah itu wajar. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Oke, sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu constructs, artinya mendirikan atau membangun, ya. Nah, titik-titik terletak di sebelumnya berarti kehilangan subjek. Kita di sini hanya diminta mencari subjeknya saja. Nah, kalau yang alpha kemungkinan bisa karena dia adalah kata benda ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, sekali lagi conjunction tidak dibutuhkan kalau subjek predikatnya nanti cuma satu. Kalau yang cari di situ ada subjek, nah sama kayak yang Bravo ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta sama juga ada kata because. Because itu conjunction ya, teman-teman boleh dicek di kamus. Ada that juga di situ. Nah, di kalimatnya nanti ada dua conjunction. Nggak bisa ya, kita hanya butuh subjek saja. Berarti betul jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, only the male bowerbird constructs elaborate structures to attract a mate. Jadi kalau diartikan, hanya burung bower jantan saja yang membangun eh, struktur atau bangunan-bangunan yang unik gitu ya, yang merinci untuk menarik pasangan.
Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Hmm. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Ternyata belum ada, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma ya, teman-teman. Kalau misalnya dipisah 2 koma, 3 koma, bahkan 100 koma pun malah nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu nggak boleh. Ya, karena satu koma itu untuk memisahkan informasi penting dengan informasi tambahan di dalam kalimat. Sedangkan subjek predikat itu sama-sama informasi penting, teman-teman. Inti, nggak boleh dipisah satu koma. Ya, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Jadi teman-teman carikan ABCD yang subjek predikat. Teman-teman tadi menjawab delta ya. Betul sekali, di situ ada subjek forests. Predikatnya adalah provide. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Yang alpha salah karena tidak ada predikat ya. Sedangkan kita tadi juga butuh predikat. Kalau yang Bravo ada conjunction, tidak ada predikat juga. Jadi yang Bravo tidak bisa, tapi ada conjunctionnya pun itu sudah salah ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, nah sama ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, in addition to habitat, forests provide climate regulation, carbon absorption, and recreation. Jadi kalau diartikan, selain habitat, hutan-hutan itu menawarkan eh, pengaturan iklim apa ya teman-teman. Ya pokoknya pengaturan regulasi iklim gitu ya, pengaturan iklim, kemudian ada penyerapan karbon dan juga hiburan atau rekreasi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, ternyata sama sekali tidak ada kata kerja di situ ya. Nah, subjeknya juga otomatis belum ada karena ada koma satu ya di situ. Jadi teman-teman diminta mencari subjek sama predikat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada predikatnya cuma dua. Kalau nggak Charlie ya, delta teman-teman. Karena yang alpha itu verb ing. Nggak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian ada to be, itu verb satu. Nggak bisa juga jadi predikat teman-teman. Nah, cuma bedanya Charlie sama Delta, yang Delta itu ada conjunction atau kata hubung. Sekali lagi kita tidak butuh conjunction kalau di kalimatnya nanti predikat cuman ada satu. Ya sudah berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in 1750, there were thousands of fur traders in Missouri alone. Jadi kalau diartikan, pada tahun 1750 ada ribuan apa traders itu pedagang gitu ya, pedagang kulit, biasanya kulit berang-berang ya teman-teman, di Missouri sendiri seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada kata range, ya, itu kata kerja. Kalau teman-teman menemukan ada range in, range-nya itu kata kerja, teman-teman. Nah, subjeknya yang di sini belum ada. Jadi teman-teman hanya diminta mencari subjek saja dan betul saja jawabannya adalah yang alpha. Ya. Yang Bravo tidak bisa karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama ya, teman-teman ada conjunction, subjek predikat cuma satu. Kalau yang Delta sama saja, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Nah, nanti kalau dibaca, earthquakes range in magnitude from minor to major. Gempa bumi itu bermacam-macam dalam hal magnitudenya. Magnitude kalau saya nggak salah kekuatannya, besarannya gitu teman-teman. Dari yang minor, minor itu kecil hingga major, major itu besar. Seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat teman-teman menjawab alfa, sepertinya semua menjawab alfa ya. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat. Di situ belum ada ya, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan sebelumnya predikat kan harus ada subjek ya. Artinya kita juga kehilangan subjek. Jadi carikan A, B, C, D yang subjek predikat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada predikatnya cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, Bravo, Charlie, Delta salah karena tidak ada predikatnya. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat. Jadi nanti kalau dibaca, there are two principal types of chemical bonds, ionic and covalent. Jadi ada dua jenis utama dari ikatan kimia, yaitu ionic dan covalent. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Nah, hati-hati dengan kata found di situ. Found ini bukan verb 2 ya, teman-teman, tapi dia adalah verb 3. Nah, dan tadi yang saya sampaikan verb 3 itu kalau sebelumnya tidak ada auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Dan juga predikat itu nggak mungkin sebelumnya cuma satu koma itu nggak mungkin teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebelumnya predikat harus ada subjek. Sedangkan subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Jadi sudah dipastikan found-nya itu adalah verb 3, bukan verb 2. Gitu ya. Dan nanti di hari ketiga kita akan belajar juga cara-cara yang lain untuk menentukan di dalam kalimat kalau ada misalnya found itu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Nanti di hari ketiga kita akan pelajari itu. Gitu ya. Tapi untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami, found ini bukan predikat karena sebelumnya ada satu koma. Sebelumnya pas ya, teman-teman. Sedangkan subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Oke. Nah, jadi di sini bukan found-nya ini predikatnya ya, teman-teman. Nah, predikatnya belum ada. Di sini berarti nanti tempatnya predikat. Kalau dipisah dua koma malah nggak apa-apa, teman-teman. Informasi yang diapit oleh dua koma itu disebut dengan apositif. Gitu ya. Nah, di situ subjeknya adalah the saguaro. Oke, jadi di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Nah, kemungkinan jawabannya yang alfa ya. Kalau yang Bravo di situ tidak ada kata kerja sama sekali, tidak bisa karena kita butuh kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman.
Kalau yang cari ada predikat tapi ada conjunction. Sekali lagi, subjek predikat itu tidak bisa maksudnya kalau subjek predikatnya cuma satu tidak bisa dimasukkan conjunction. Kalau yang delta sama ada conjunction padahal subjek predikatnya nanti cuma satu, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the saguaro found in desert regions in the southwestern United States is the largest cactus in the world. Jadi saguaro yang ditemukan di wilayah-wilayah gurun di Amerika Serikat bagian barat daya merupakan kaktus terbesar di dunia. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta, sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ternyata belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Subjeknya adalah the state of Iowa itu ya. Kata benda intinya di state-nya itu. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Betul sekali ya. Kalau yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo ada conjunction subject predikat. Kita hanya butuh predikat saja ya tadi teman-teman. Jadi yang bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama, kita hanya butuh predikat saja, tidak butuh conjunction. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, known for its fertile soil, the state of Iowa has the highest corn production in the country. Jadi dikenal karena tanahnya yang subur, negara bagian Iowa memiliki tingkat produksi jagung tertinggi di negara tersebut. Maksudnya di Amerika Serikat ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada kata very. Very yang pakai A ya, bukan pakai E, teman-teman. Yang pakai A itu dia adalah kata kerja. Sama kayak range tadi, sama kayak differ ya, artinya bervariasi atau berbeda-beda. Tapi dia kata kerja, teman-teman. Nah, yang belum ada di sini adalah subjeknya. Jadi teman-teman hanya diminta mencarikan subjeknya saja, ya. Kalau yang alpha di situ ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya, jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo sama, di situ ada conjunction ya. Kita tidak butuh conjunction. Yang Charlie juga sama, ada conjunction ya, teman-teman. Sedangkan subjek predikat cuma satu, jadi nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, betul sekali. Nanti kalau dibaca, cichlid fish, very, ini fishnya ini jamak ya, teman-teman. Ini banyak. Jadi beberapa kata benda, misalnya ikan-ikanan, fish, salmon, apalagi. Pokoknya yang ada fish-fishnya itu ya, dia tunggal atau jamak itu tetap fish, teman-teman. Tidak seperti kata benda umumnya yang harus ditambahkan s atau is supaya dia jadi banyak. Untuk fish itu tetap fish, dia bisa jamak seperti itu. Bisa tunggal, bisa jamak. Ini jamak dia. Jadi ikan-ikan ciclet vary itu bervariasi
secara besar maksudnya itu sangat sangat bervariasi gitu ya. Dalam hal ukuran dan warna bergantung pada kondisi habitat dan juga perbedaan makanan seperti itu. Silakan Miss Fajar Indah, boleh di-unmute untuk menyampaikan pertanyaannya Miss, silakan. Izin bertanya, untuk ini kan ada koma setelah size and collaboration. Yang ada depending upon habitat condition and dietary differences itu, apakah dua anak kalimat ini kan ada dua kalimat ya berarti ya, ada dua bagian kalimat. Apakah tidak diperlukan conjunction untuk menghubungkannya ketika ada koma atau bagaimana? Oke, jadi pertanyaannya sama kayak gini, Miss. Sebenarnya kapan sih kita butuh conjunction gitu ya, berarti Miss ya? Apakah koma menentukan kita butuh conjunction atau tidak? Apakah seperti itu? Ya, iya betul. Oke, nah jadi sebenarnya conjunction ini materi kita hari kedua, Miss ya. Tapi karena kebetulan ini selalu muncul tadi di pilihan ganda, maka saya jelaskan. Jadi di kalimat itu, terutama kalimat sederhana ya, kalimat sederhana atau simple sentence itu hanya memiliki satu subjek predikat, teman-teman. Jadi kalau kalimat itu hanya memiliki satu subjek predikat, itu namanya kalimat sederhana. Kita tidak boleh memasukkan yang namanya conjunction, walaupun ada koma ataupun tidak ada koma. Jadi koma tidak menentukan kita butuh conjunction atau tidak, Miss. Nah, terus kapan kita membutuhkan kelas kata yang namanya conjunction, misalnya although ini? Nah, jadi kita membutuhkan conjunction itu ketika kalimatnya memiliki lebih dari satu subjek predikat. Misalnya kita punya dua subjek predikat. Ya, teman-teman, subjek predikat, baru kita membutuhkan conjunction. Nah, kalimat yang memiliki conjunction atau memiliki lebih dari satu subjek predikat itu disebutnya dengan kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ada sebutannya compound sentence ataupun complex sentence. Seperti itu, Mas. Nah, intinya adalah conjunction itu tidak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma satu. Atau kalau dibalik, conjunction hanya dibutuhkan ketika subjek predikat lebih dari satu. Apakah koma menentukan? Jawabnya tidak. Seperti itu, Miss. Baik, terima kasih. Sama-sama, Miss. Kita lanjut ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, conjunction tidak dibutuhkan kalau kalimat itu memiliki hanya satu subjek, satu predikat. Gitu ya. Atau kita nyebutnya kalimat sederhana. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 9, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan boleh teman-teman kirim jawabannya di chat sebisanya dulu ya. Tapi memang ini tadi babnya belum saya berikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman menemukan soal structure TOEFL, dipastikan dulu atau kelengkapannya ya, atau subjek predikatnya. Jadi dicek dulu ada nggak. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat improves, teman-teman. Nah, sekarang kita cari sebelumnya subjeknya. Nah, di situ ada kata benda lenses ya, teman-teman. Tapi dia tidak bisa jadi subjek. Nah, kenapa kata benda kok tidak bisa jadi subjek? Alasannya sederhana, teman-teman. Karena kata kerja yang dipakai adalah verb SIS. Nah, jadi bentuk kata kerja itu biasanya juga menjadi petunjuk, teman-teman. Gitu ya. Nah, verb SIS itu dipakai, sorry, verb SIS, bentar teman-teman, saya tulisannya saya benarkan dulu. Jadi kata kerja yang mengalami penambahan SIS itu hanya dipakai ketika subjeknya itu tidak boleh ada SIS-nya. Jadi kata benda di subjek itu tunggal, teman-teman. Sedangkan lens ini kan ada ES-nya. Artinya dia jamak. Ya, dari kata lens artinya lensa. Nah, lenses itu adalah lensa-lensa, dia jamak, teman-teman. Nah, kalau kata bendanya ada S atau IS alias subjeknya itu jamak ya, teman-teman, ada S atau IS-nya, kata bendanya itu, otomatis kata kerjanya tidak boleh pakai SIS, harus verb satu. Nah, itu caranya kita menggunakan
verb SIS atau verb satu dalam menyatakan fakta ya. Sekali lagi ditambahkan SIS ke salah satu saja. Nah, berarti kata benda di sebelumnya improves itu bukan subjeknya, teman-teman ya. Artinya di sini kita kehilangan subjek. Nah, di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan kata kerja clean. Itu kata kerja, teman-teman. Nah, kata kerja itu tidak bisa jadi subjek. Ya, yang bisa jadi subjek tadi yang kita pelajari adalah kata benda atau kata ganti, ya, yang kita pelajari di awal tadi, teman-teman. Nah, masalahnya di pilihan ganda itu semuanya kata kerja, teman-teman. Nah, otomatis kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Nah, cara merubah kata kerja menjadi kata benda cukup teman-teman tambahkan akhiran ing saja, ya. Jadi verb ing itu adalah salah satu fungsinya di kalimat dia menjadi kata benda, teman-teman. Atau kalau istilahnya di buku atau ketika kita sekolah dulu ya, itu istilahnya namanya adalah gerund. Atau kalau misalnya teman-teman pengen cek di Google gitu ya, itu namanya adalah gerund, teman-teman. Jadi gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang dirubah menjadi kata benda karena dia nempati tempatnya kata benda. Contohnya di subjek di sini, teman-teman. Ya, jadi carikan yang bentuknya verb ing. Oke, supaya jadi kata benda atau namanya gerund tadi. Yang alfa itu verb satu, teman-teman. Verb satu itu predikat. Kalau kita masukkan yang alfa, ada dua kesalahan. Yang pertama, kita tidak butuh predikat lagi, nanti predikatnya double. Ya, kesalahan kedua adalah predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda ada yang diawali predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah, teman-teman. Ya, jadi nggak boleh predikat diletakkan di sebelum subjek. Maksud saya di paling depan, maaf, bukan di sebelum subjek, tapi di paling depan kalimat. Kalau di soal structure TOEFL. Nah, jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Cleaning di sini adalah gerund, teman-teman, sebagai subjek intinya. Jadi lenses ini sebagai objeknya dari gerundnya. Jadi kadang kata benda itu juga bisa jadi objek selain jadi subjek gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada predikat lagi. Yang Charlie ini pemborosan. Ya, teman-teman. Kalau yang delta, nah di situ sebenarnya ada verb ing juga, ada kata benda. Tapi kata benda ini diikat oleh preposisi. Jadi kalau teman-teman menemukan in, on, at, for yang artinya untuk ya, of, ada by itu adalah preposisi dan teman-temannya yang lain, teman-teman. Nah, preposisi itu fungsinya di dalam kalimat adalah merubah kata setelahnya, biasanya kata benda seperti ini ya, menjadi keterangan. Dan keterangan atau adverb tidak bisa jadi subjek, berarti yang delta tidak bisa. Ya, teman-teman, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, cleaning lenses improves clarity and vision quality. Jadi kalau diartikan, membersihkan lensa-lensa meningkatkan kualitas penglihatan dan kejelasan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alfa. Oke, antara alfa atau delta, mari kita cek bersama. Seperti biasa ya, dicari dulu predikatnya yang paling gampang, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES. Ya, verb SES itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, karena titik-titik terletak di sebelumnya subjek, berarti maksudnya di sebelumnya predikat itu adalah tempatnya subjek ya. Berarti di sini kita hanya kehilangan subjeknya saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja, teman-teman. Yang alpha di situ ada subjek turbines, ada predikat lagi, ya, teman-teman, rotate. Jadi nggak bisa, nanti predikatnya double, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, subjek predikat. Nah, kita hanya butuh subjek saja, teman-teman ya. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, ya, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Subjeknya adalah the rotation.
Jadi kalimat yang benar berbunyi, the rotation of turbines allows the rotor and thus the generator to produce electricity. Jadi putaran dari turbin, turbin itu kincir ya teman-teman. Eh, allows itu membuat rotor dan juga oleh karena itu generatornya untuk menghasilkan atau membantu rotor dan generator untuk menghasilkan listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang subjek predikat. Bagian yang paling penting atau harus ada di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh di-unmute. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Baik, atau nanti ketika teman-teman mereview videonya dan teman-teman menemukan ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk japri ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan semoga teman-teman senang dan betah untuk belajar dengan saya ya. Untuk sampai sisa pertemuan kita ya teman-teman. Dan juga jangan lupa nanti teman-teman setelah sesi malam saya akan kirimkan absensi dan mohon diisi sesuai informasi yang teman-teman miliki ya teman-teman, karena itu nanti akan ada hubungannya dengan masuk ke Zoom. Kalau misalkan namanya berbeda atau tidak ada di list, nanti ya teman-teman akan kesulitan masuk ke dalam Zoom seperti itu. Itu ya teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan dari Misita. Kak, nanti rekamannya ada kan? Ada. Jadi sekali lagi teman-teman nanti akan saya berikan rekamannya. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, senang berkenalan dengan teman-teman. Sekali lagi semoga senang belajar dengan saya ya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.